Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maliha, NIM 0702032142 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baiklah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang Al-Quran dan studi Al-Quran. Baiklah, untuk yang pertama, pastinya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian Al-Quran. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan yang berarti membaca atau bacaan. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi Al-Quran. Salah satunya adalah pendapat dari As-Sabuni mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis di dalam mushaf, diturunkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan. Setelah itu, Al-Quran turun secara mutawatir atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang kedua, mengenai isi kandungan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam berisi pokok-pokok ajaran sebagai tuntunan manusia dalam menjalankan kehidupan. Berikut adalah isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, berisi ajaran tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, janji dan ancaman. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, jalan menuju kebahagiaan hidup. Yang kelima, berita atau cerita umat-umat terdahulu. Yang ketiga, mengenai fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran diantaranya, yang pertama, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran tidak hanya berisi mengenai ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi Al-Quran juga berisi ajaran tentang sosial ekonomi, akhlak atau moral, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Terkait sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi bukti bahwasanya informasi atau petunjuk yang disampaikannya adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, fungsi Al-Quran, sekarang saya akan menjelaskan pengertian studi Al-Quran. Kira-kira teman-teman semua sudah tahu belum apa itu studi Al-Quran? Jadi, studi Al-Quran dalam bahasa Arabnya disebut dengan ulumul Quran. Berikut penjelasan mengenai studi Al-Quran. Ulumul Quran adalah bentuk idhofi terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari ilmun. Ilmu berarti paham dan mengetahui. Maka ungkapan ulumul Quran dapat berarti pengetahuan-pengetahuan atau segala ilmu yang disajikan secara ilmiah yang berhubungan dengan Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda mengenai pengertian ulumul Quran. Salah satunya adalah pendapat dari Az-Zarqani mengatakan bahwasannya ulumul Quran adalah beberapa pembahasan atau kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim dari segi turunnya, urut-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasyih dan mansuh, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan dan terhadapnya, dan sebagainya. Lalu,
Apa saja sih kegunaan dari studi Al-Quran? Kegunaan studi Al-Quran. Yang pertama, membantu pembacaan dan penulisan ayat. Yang kedua, membantu memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, mengungkapkan kemukjizatan dan keotentikan Al-Quran. Yang keempat, sebagai inspirasi lahirnya ilmu pengetahuan. Dan kemudian yang terakhir, yaitu sebagai penggalian makna dan istinbat hukum. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita semua bisa lebih semangat lagi dalam mempelajari Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.